tidak boleh khawatir. Nah, saudara, saya coba membagi bagian ini dalam beberapa poin. Yang pertama, saya akan memberikan dulu alasannya. Bukan saya, tapi saya akan melihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang yang waktu memberikan perintah itu selalu ada argumentasi. Ini mahasiswa kan suka begitu. Kalau ada perintah, alasannya apa? Kenapa harus begitu? Nah, Tuhan Yesus kasih paling tidak ada 5 alasan mengapa nggak boleh khawatir. Kemudian solusinya apa? Kemudian kita dari solusinya itu kita kaitkan dengan ambisi tadi. Ambisi, dan kita mau melihat apa hubungan antara kekhawatiran dan ambisi, dan apakah ada ambisi yang berkenan di hadapan Tuhan, apakah ada ambisi yang tidak berkenan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Mengapa nggak boleh khawatir? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan nggak boleh khawatir pertama-tama dengan alasan yang secara umum. Dan alasan ini sekarang orang psikolog juga sudah kasih alasan. Alasannya sederhana. Mengapa nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu useless, tidak ada gunanya. Saudara perhatikan ayat 19 sampai 24 itu bicara 2 topik ya. Yang pertama tentang mengumpulkan harta di bumi, dan yang kedua tentang menyembah dua Tuhan. Coba berpikir apa hubungannya sih orang kumpul harta di bumi dan orang menyembah dua Tuhan sama kekhawatiran. Saudara, di dalam hal ini kita melihat bahwa sebenarnya kekhawatiran itu menjadi penyebab utama. Orang khawatir, dia kumpulkan harta supaya menghilangkan kekhawatiran. Pada waktu dia kumpulkan harta makin banyak, maka kekhawatirannya ini berbanding lurus. Kekhawatirannya tambah besar, harta tambah banyak. Akhirnya ini sesuatu yang kita sebut sebagai vicious circle atau lingkaran setan yang tidak berakhir. Saudara mulai dari khawatir, bagaimana melenyapkan kekhawatiran? Kumpul harta. Harta makin banyak, makin khawatir lagi. Ada kaitannya? Kemudian yang kedua, orang menyembah dua Tuhan. Saudara silakan tanya sama saudara-saudara kita yang sinkretisme di sini, ada nggak ya? Orang yang satu sisi Yesus, satu sisi gunung kawi, satu sisi Yesus, satu sisi Buddha, kelenteng dan sebagainya. Itu orang-orang seperti itu. Kenapa dia menyembah sampai dua Tuhan? Menyembah lebih dari satu. Coba berpikir normal lagi. Kenapa saudara orang menyembah itu lebih dari satu? Ada cadangannya, betul kan? Kalau yang satu nggak tolong, yang satu masih ada. Kalian juga gitu kan, nabung? Coba tanya sama papa mama. Nabungnya apa di BCA aja? Kan enggak. Ada di Mandiri, di BRI dan sebagainya. Kalau satu bank kolaps, yang lain masih ada. Gitu ya. Saya masih ingat papa saya old fashion sekali, zaman dulu nggak suka pakai dompet. Ngapain pakai dompet? Itu bisa kalau sekali dicopet habis semuanya. Jadi kalau dia pergi ke kota besar, dia taruh uangnya satu di sini, satu sini, satu sini. Ada lagi satu di dalam. Nah sekarang nggak tahu masih ada tukang copet ya. Tapi orang tua zaman dulu nggak suka pakai dompet. Dia berpikir kalau taruh di satu aja itu sangat riskan sekali. Sama dalam bagian ini orang khawatir. Lalu bagaimana caranya khawatir? Dia sembah dua Tuhan. Yesus nggak tolong, masih ada yang lain, begitu ya. Dan sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong gini. Kamu kalau menyembah dua Tuhan tidak ada gunanya. Kamu nggak bisa berdiri di atas dua kursi atau duduk di atas dua kursi. Pasti kamu jatuh. Karena dua Tuhan, setiap Tuhan ini menuntut devosi yang paling tinggi diberikan kepada dia. Jadi nggak mungkin menyembah dua Tuhan. Nggak mungkin dengan mengumpulkan harta bisa melenyapkan kekhawatiran. Dan Tuhan mengatakan poin dari hal ini adalah useless, tidak ada gunanya. Dan kemudian di dalam ayat yang selanjutnya dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menambah 45 cm daripada jalan hidupnya karena khawatir. Jadi kalau saudara khawatir, itu tidak tambah 45 cm pun nggak tambah, nggak ada gunanya. Kesusahan sehari biarlah cukup untuk 1 hari. Ini alasan umum ya. Kalau saudara pakai alasan dari orang kedokteran akan ngomong, orang khawatir itu buat sakit apa? Sakit? Jantung. Lambung ya, itu memang sudah benar. Jadi menurut penelitian kalau saudara makin khawatir bisa asam lambungnya naik. Nah saya orang yang menderita asam lambung lama sekali sampai sekarang. Itu kalau biasa banyak pikiran dia akan produksi dan sakit sekali. Dan kemudian alasan dari dunia sekuler lagi adalah menurut penelitian 98% dari yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Makanya saudara Tuhan Yesus ngomong kalau kesusahan 1 hari untuk 1 hari. Kalau kita sudah mengkhawatirkan hari besok, dan sekarang coba kita begini, misalnya saya khawatirkan sesuatu di hari besok.
Yang saya khawatirkan itu tidak terjadi, saya sudah capek memikirkan. Kalau misalnya yang saya khawatirkan itu jadi, saya sudah double penderitaan saya. Karena apa? Sebelum jadi saya sudah khawatir. Lalu saya khawatirkan itu ternyata jadi udah double. Jadi itu memang secara umum Tuhan Yesus itu sangat brilliant. Memang ini untuk alasan umumnya mengatakan nggak ada gunanya kamu khawatir. Ya, itu alasan yang pertama. Sekarang alasan kedua. Mengapa nggak boleh khawatir? Coba kita perhatikan ayat yang ke-25 ya. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan begini. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di dalam bagian ini ada yang kita sebut argumentasi namanya for theory. Jadi if X benar, kalau X itu benar, how much more Y? Apalagi Y. Atau A benar, apalagi B, begitu ya. Nah sekarang saya itu di dalam bagian ini secara implisit ada, saya kasih contoh argumentasi itu begini. Tuhan di dalam Roma mengatakan, jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, masakan apalagi yang lain dia akan berikan, gitu ya. Di dalam Matius 7 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anak kamu, apalagi Bapamu yang di surga, gitu ya. Di dalam bagian ini di ayat 30, kalau bunga di padang dipelihara, apalagi kamu. Nah, coba perhatikan ayat 25. Perhatikan di situ Tuhan Yesus mau ngomong begini ya. Hal yang lebih penting daripada makanan dan pakaian itu sudah diberikan kepada kamu. Yaitu apa, saudara? Apa yang lebih penting daripada makanan? Hidup. Apa yang lebih penting daripada pakaian? Nah, sekarang hidup dan tubuh Tuhan sudah berikan kepada kita. Apalagi yang kurang penting menurut perspektif kita. Yaitu satu pandangan yang tidak bisa terbantahkan. Tuhan mau mengatakan, jangan khawatir. Sekarang saya kasih kamu tubuh, masakan saya tidak dikasih pakaian. Saya kasih kamu hidup, masakan tidak kasih makan. Ya, itu argumentasi yang namanya for theory. Yaitu Tuhan Yesus dalam bagian ini pintar yang ngomong. Dia nggak bilang jangan khawatir karena saya sudah berikan yang lebih penting. Tetapi dia pakai gaya bahasa seperti itu, dan itu sangat menarik sekali, saudara-saudara. Tuhan memberikan yang lebih penting. Sebenarnya di dalam hidup ini ya, tadi saya katakan, kalau saudara tanya sama Allah Bapa, apa yang paling penting bagi Allah Bapa? Apa yang paling berharga bagi Bapa? Jiwa. Manusia. Yakin? Siapa yang Allah Bapa ngomong kepadanya, anakku berkenan? Yesus. Tuhan Yesus. Anaknya yang tunggal itu yang paling dikasihinya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, yang paling dikasihi itu anaknya, itu sudah diberikan kepada kamu dan saya. Masakan yang lain tidak diberikan. Masakan, makanan, dan pakaian tidak. Itu argumentasinya seperti itu. Jadi kalau ada orang di sini ya, masih dikit-dikit mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan, kamu bertobat ya. Taruh salib di rumah itu kurang besar, pasang yang paling besar. Itu bukti terbesar. That was the greatest proof of God's love for us. Bukti terbesar kasih Tuhan untuk kita itu salib.